Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini dimulai dengan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat Tuhan mengatakan kepada Yusuf, "Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku memberitahumu." Malaikat Tuhan memperingatkan Yusuf bahwa Herodes sedang mencari anak itu dan rencananya adalah untuk membunuh Yesus. Mendengar kata-kata itu, Yusuf segera membawa Maria dan Yesus dan mereka memulai perjalanan panjang ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir sampai menerima kabar kematian Herodes. Saudara-saudari, ketika Herodes menyadari bahwa Maria dan Yusuf telah membawa Yesus ke tempat yang aman, dia sangat marah. Dia melampiaskan kemarahannya dengan memerintahkan pembantaian semua anak laki-laki di Betlehem dan sekitarnya. Anak laki-laki manapun yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dengan demikian nubuat Yeremia yang ditulis berabad-abad sebelumnya digenapi. Suara terdengar di Rama, isak tangis dan ratapan. Saudara-saudari terkasih, misteri kehidupan terus berlanjut dalam waktu hidup kita. Sama seperti ada ratapan kesedihan di zaman Yesus, ada juga ratapan kesedihan di zaman kita. Sedihnya ada banyak tempat di dunia kita di mana orang-orang sangat menderita. Jika kita pernah memiliki kedamaian sejati di dunia kita, kita mungkin tidak mengenali planet ini sebagai rumah kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah pergi ke surga. Saudara-saudari, apa yang dapat kita lakukan untuk membuat dunia kita lebih penuh kasih dan damai? Marilah kita berjuang untuk bersikap dan menanggapi dengan penuh kasih terhadap sesama kita dan situasi yang kita hadapi saat ini, saat kita menjalani rutinitas harian kita. Kita mungkin tidak dapat mengubah dunia, tetapi kita dapat berusaha untuk membuat sudut kecil dunia kita menjadi tempat yang lebih penuh kasih dan menyenangkan. Tindakan satu orang dapat membuat sudut kecil dunia kita menjadi tempat yang lebih cerah dan lebih penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan.